Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala mamarril layali wal ayyam. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian Mutiara Pagi, baik yang berada di studio maupun yang berada di mana saja, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dianugerahi Allah dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya sampai akhir hayat kita, sehingga kita bahagia dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Untuk itu maka mari kita rajin-rajin melaksanakan syariat agama, terutama masalah sholat 5 waktu. Apabila kita akan mengerjakan sholat, maka kita diperintahkan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu dengan berwudu. Adapun fardunya wudu itu ada 6. Pertama yaitu niat, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya tiap amal itu ada niatnya, dan bahwasanya tiap perkara itu tergantung pada niat. Kemudian yang kedua, niat ini letaknya di mana? Yaitu ketika kita membasuh muka. Kemudian kita barengi dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashori fardun lillahi ta'ala. Jadi yang kedua, membasuh muka. Batasnya membasuh muka itu dari ujung rambut, ya, dari tumbuhnya rambut yang atas itu
kemudian sampai janggut, yang kanan sampai pasak telinga kanan, yang kiri pasak telinga kiri. Nah, itu batasnya. Jangan sampai ada di antara batas yang saya sebutkan tadi itu yang masih kering. Ya, itu harus dibasahi. Kemudian lebih baik lagi kalau kita waktu membasuh muka itu sambil membaca doa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah mukaku pada hari di mana ada muka-muka yang dijadikan putih dan ada muka-muka yang dijadikan hitam, yaitu pada hari mahsyar. Kemudian yang ketiga, membasuh dua tangan hingga siku-siku. Ya. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Jadi siku-sikunya itu harus terkena basuhan air, jangan sampai siku-sikunya itu kering, tidak terkena basuhan air. Ya. Banyak saya lihat ya, orang berwudu tapi siku-sikunya masih kering. Itu berarti wudunya tidak sah. Demikian juga kadang anak-anak pelajar waktu praktek berwudu itu kelemahannya pada siku-sikunya itu masih kering. Ya, masih kering. Kemudian yang keempat, membasuh sebagian kepala. Jadi waktu membasuh tangan tadi bisa ditambah doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, berikanlah catatan amalku dengan tangan kanan dan hisablah dengan hisab yang ringan. Kalau waktu membasuh tangan kiri, doanya Allahumma la tu'tini kitabi biyasari wa hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, jangan kau berikan catatan amalku dengan tangan kiri dan hisablah dengan hisab yang ringan. Ya, begitu. Nah, doa ini bisa, kalau belum hafal bisa dicatat, ditempelkan di tempat wudhu, sehingga waktu wudhu itu langsung kita itu bisa membaca doa itu sampai hafal. Kemudian menyapu sebagian kepala. Jadi sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Karena itu, jadi kalau membasuh sebagian kepala itu supaya kena dasar dari rambut itu, jangan hanya rambutnya saja. Kalau rambutnya panjang, nah kemudian yang dibasuh sebelah muka itu kalau ditarik ke depan, rambut ini keluar dari kepala, itu berarti tidak membasuh sebagian kepala tapi sebagian rambut. Terutama
Orang perempuan biasanya rambutnya panjang, maka ambil bagian yang tengah. Ambil bagian yang tengah, terus digosok-gosok sehingga air itu masuk ke kepala. Jangan di depan. Kalau depan juga harus digosok, usahakan sampai masuk ke kepala. Tuh. Nah, waktu menyapu sebagian kepala itu doanya Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Ya Allah, jagalah rambutku dan kulitku dari siksa api neraka. Kemudian yang kelima, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Nah, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Itu sesuai dengan firman Allah, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi basuhlah kedua mata kaki itu, kedua kaki sampai mata kaki. Ya. Jadi urutan tadi itu sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan menegakkan sholat, maka basuhlah mukamu. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Wa aidiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan sampai siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum, basuhlah sebagian kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu ilal ka'bain sampai mata kaki. Jadi mata kaki harus basah. Pernah suatu ketika ada orang wudhu, mata kakinya itu masih kering. Lalu ditegur oleh Rasulullah, kamu tadi habis wudhu? Ya Rasulullah. Loh, mata kakimu kok masih basah? Masih kering. Nah, ayo kembali lagi supaya kamu basahi mata kakimu. Jadi ukurannya kalau anggota wudhu yang lain itu masih belum kering, kalau mata kakinya belum terbasuh, maka cukup dibasuh mata kakinya saja. Tapi kalau anggota wudhu yang lain sudah kering, maka kalau mata kakinya itu kering, dia mengulangi wudhunya. Begitu. Nah, kemudian yang keenam, tertib. Nah, tertib ini diambil dari mana? Diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, ibda'u bima bada Allahu bihi. Dahulukanlah dengan apa yang didahulukan oleh Allah. Nah, itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Jadi pertama basuh muka, wa aydiyakum, dan kedua tangan ilal marafiqi sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah sebagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki sampai mata kaki. Itu. Jadi tertib itu mendahulukan yang didahulukan yang disebut oleh Allah SWT. Nah, selanjutnya supaya wudhu kita itu sempurna, ya, maka ada sunnah wudhu. Pertama, membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca basmalah. Kemudian membasuh dua telapak tangan. Membasuh dua telapak tangan. Dibasuh dengan air. Ya. Bagaimana dalam hadis dari Abi Habbah radhiyallahu an qala Ra'aitu Aliyan radhiyallahu an, saya melihat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Biasanya Ali itu didoakan karramallahu wajhah. Annahu tawaddoa, sesungguhnya Sayyidina Ali itu berwudu, faghasala kaffaihi, dan membasuh kedua telapak tangan, hatta angkohuma, ya, sehingga bersih. Ini jadi kalau orang itu rajin wudu, rajin sholat, ya, kemudian sunnah-sunnah wudu dikerjakan dengan membasuh kedua telapak tangan hingga bersih, insya Allah dia akan terhindar dari virus corona. Ya, karena tangannya bersih. Bayangkan sehari semalam 5 waktu, wudu 5 kali. Itu kalau dia tidak sholat sunnah. Kalau tambah sholat sunnah, ya ditambah lagi membersihkan kedua tangannya itu. Wasakul hadisa, seterusnya hadis, tumakola ahbabtu an uraikum, saya senang memperlihatkan kaifa kana duhuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah bersuci. Ya, jadi yang diceritakan oleh Sayyidina Ali itu adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, sunnahnya wudu menyela-nyela anak jari. Jadi antara jari dengan jari, antara jari kanan, jari kiri ini dimasukkan, sehingga sela-sela jari itu terkena air, terkena air, sehingga merata airnya. Yang keempat, beristinsak. Beristinsak itu adalah menghirup air ke dalam hidung. Ya. An Lakid bin Sabroh radhiyallahu an, dari Lakid bin Sabroh radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu, wahai Rasulullah, ya, ajarkan kepadaku tentang wudu. Qala, Rasulullah bersabda, isbihil wudu'a, ya, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, sela-selailah antara jari-jari, wa baligh fil istinsyak, dan sampaikanlah untuk istinsak, sampaikanlah air ke dalam hidung. Jadi air diambil oleh tangan terus dihirup, setelah dihirup dikeluarkan lagi. Illa antakuna so'iman, kecuali kalau kamu sedang puasa. Jadi kalau puasa tidak boleh, ya, memasukkan air ke dalam hidung pada saat wudu. Khawatir kalau kebacut itu bisa batal puasanya. Terus sunnah wudu yang kelima, berkumur-kumur sambil menggosok gigi. Berkumur-kumur terus sambil digosok giginya. Boleh dengan sikat gigi, boleh dengan siwak, ya, dan lain sebagainya. An Abdillah ibn Zaidin radhiyallahu an annahu wasofa wudu an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya, sesungguhnya Abdullah bin Zahid itu mensifati wudunya Rasulullah SAW, wa kafa al-ma'a, maka menuangkan air ala yadaihi, atas kedua tangannya, fahosalaha, kemudian membasuhnya, ya. Summa adkhala yadahu fil ina'i, kemudian memasukkan, ya, tangannya pada suatu tempat, wa ghasala pamat mado, kemudian membasuhnya, lalu berkumur, ya, wastan syaro salasan bisalasin, jadi berkumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung, ya, 3 kali. Hurufatin, jadi 3 kali cawuan, min ma'in, dari air. Jadi 1 kali cawuan air itu dipakai berkumur sampai 3 kali, kemudian 1 kali cawuan air dihirup ke dalam hidung tadi itu. Tapi kalau bisa itu tidak usah dilaksanakan, karena apa? Karena hukumnya sunnah. Sebab kalau tidak bisa, bahasa Jawanya bisa pelkien itu. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Nomor 6, mendahulukan membasuh yang kanan dari yang kiri. Jadi basuh tangan yang kanan dulu, kemudian yang kiri, basuh kaki yang kanan dulu, dan yang kiri. Basuh telinga yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Nah, bagaimana diterangkan oleh Nabi, idza tawaddatum, apabila kalian semua berwudu, fabda'u biyamanikum, maka dahulukan yang kanan. Ya, yang kanan dahulukan, kemudian yang kiri. Yang nomor 7, menggerakkan cincin yang dipakai. Jadi cincin yang dipakai di jari-jari itu diputer-puter, digerakkan supaya bagian dalamnya itu terkena air. An Abi Rafi' radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddo'a harraka khatimahu. Dari Abi Rafi' radhiyallahu an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, harroka, menggerak-gerakkan Rasulullah, khotimahu, cincinnya. Jadi Rasulullah itu juga pakai cincin, ya. Cincinnya Rasulullah itu segitiga yang ada tulisan, ya, Allah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau Rasul kirim surat, ya, yang nulis surat itu sahabat, kemudian Rasulullah tinggal nyetempel ke surat itu dengan cincinnya itu. Nah, karena itu pakai cincin itu hukumnya sunnah, ya. Tapi hati-hati, laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, ya. Kalau perempuan boleh, sebab emas itu perhiasan perempuan. Kemudian yang ke-8, sunnahnya wudhu itu membasuh anggota wudhu 3 kali. Basuh muka 3 kali, kedua tangan 3 kali, mengusap sebagian kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an,
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa salasan, berwudu 3 kali. Kemudian yang ke-9, mengusap kepala dan kedua telinga luar dalam. Mengusap kepala dan telinga luar dalam. Jadi disunatkan mengusap kepala itu seluruhnya. Jadi air dicauk di tangan, terus diusapkan ke kepala, ditarik ke belakang, lalu ditarik ke depan, dikembalikan lagi. Itu sunnahnya begitu. Kemudian telinga itu juga luar dalam, basuh telinga, ya, luar dalam. Jadi membasuh telinga itu hukumnya sunnah di dalam berwudu. Jadi umpamanya wudu tidak pakai membasuh telinga boleh. An Abdullah ibni Zaid ibni Asim radhiyallahu an fi sihotil wudu'i qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, dengan kepala beliau, fa aqbala, maka mengarahkan, biadaihi, dengan kedua tangannya, wa adbaro, menggerakkan, ya, bada'a, yada'a, tangannya, bikut mati waroksihi, ya, mukdami, badabi mukdami, ya, mendahulukan yang depan, waroksi, depan kepala, hatta dhahaba bihima, kemudian dijalankan kedua tangan itu ila kofahu, ke belakang, summa raddahuma ilal makani allazi bada'a minhu. Jadi kedua tangannya itu setelah mengambil air diletakkan di kepala, ya, kemudian ditarik ke belakang sampai di belakang, terus ditarik lagi ke depan, begitu. Kemudian yang 10 sunatnya menggosok-gosok janggut. An Utsmana ibni Affan radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatahu fil wudu. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, menggerak-gerakkan, ya, tangannya pada janggutnya di dalam wudu. Jadi jenggotnya Rasulullah itu kan panjang, itu digerak-gerakkan supaya airnya itu bisa masuk. Lalu yang ke-11 menggosok-gosok sudut ujung mata. Jadi menggosok-gosok sudut ujung mata. Jadi ujung mata ini digosok supaya apa? Airnya bisa masuk. Bisa masuk ke pelupuk mata itu, sudut pelupuk mata. An Abi Amamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ahadul maqaini. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggosok ujung mata.
digosok ujung matanya itu supaya airnya bisa masuk. Terus nomor 12, sunahnya wudhu melebihi membasuh anggota wudhu. Jadi umpamanya tangan sampai siku-siku lah, itu lebih dari siku-siku begitu. Hanya membasuh muka, pasak telinga kanan, pasak telinga kiri lah, itu dilebihkan. Itu yang baik begitu. Antum hurrul muhajjaluna yaumal qiyamah. Kalian semua bercahaya, ya, wajahnya besok pada hari kiamat, min isbahil wudu, dari menyempurnakan wudu. Wa man istata'a, maka barang siapa mampu, minkum, dari kalian, falyatil, maka hendaklah melebihkan basuhannya itu, hurratahu, ya, wa tahjilahu. Jadi maka akan bercabang lebih banyak dari yang digosok tadi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, pecinta Radio Suara Giri FM, selanjutnya yang ke-13, sunnah wudhu itu menggosok-gosok anggota wudhu, digosok-gosok. An Abdillah ibni Zaidin radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a faja'ala yaqulu hadza yadluku. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berwudu, kemudian berkata, hadayat luku, begini caranya menggosok. Jadi digosok-gosok anggota wudhunya itu, jangan hanya disiram saja, digosok-gosok. Dan yang ke-14, ya, jangan berkata-kata bila tidak perlu. Jadi kalau berwudu itu jangan sambil cerita dengan temannya sesama wudunya, jangan, tidak boleh berkata-kata, hukumnya makruh. Kemudian yang ke-15, berturut-turut membasuh anggota wudu. Ya, berturut-turut membasuh anggota wudu, itu sunnah juga. An Umar radhiyallahu an, anna rajulan tawaddo'a fataroka maudi'a dufrin ala qoda'in. Sesungguhnya seorang laki-laki wudu fataroka, maka meninggalkan maudi'a, kira-kira sebesar kuku, maudi'a dufrin ala, jadi sebesar kuku, kira-kira sebesar kuku. Wa absarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melihat, ya, faqala irji, kembalilah kamu, fa aksin wudu'aka faraja'a tsumma shalla, kembalilah maka perbaikilah wudumu, faraja'a, maka kembali orang yang ditegur Rasulullah tadi, tsumma shalla, kemudian sholat. Jadi jangan sampai anggota wudhu kita itu ketinggalan sehingga masih kering walaupun sebesar kuku. Ya. Lalu yang 16, berdoa setelah wudhu.
Ya, berdoa setelah wudu. Ma minkum min ahadin yatawaddau luhu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah sama niati yadkhulu min ayha sa'a. Jadi tidak ada di antara kalian wudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, futihat lahu abwabul jannah, dibukakan bagi orang itu pintu-pintu surga as-samaniyati yang 8. Yadkhulu, maka masuk orang itu min ayyiha sa'a, dari mana dia menghendaki. Jadi lebih lengkapnya doa sehabis wudu itu ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang suci, jadikanlah aku dari hamba-Mu yang soleh. Begitu. Jadi habis wudu itu sebelum air yang nempel di badan itu dibasuh itu baiknya menghadap kiblat lalu berdoa. Berdoa lengkapnya doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Insyaallah kita dibukakan pintu-pintu surga yang 8 itu, dan insyaallah kita akan dijadikan tergolong orang yang bertaubat dan orang yang suci, serta dijadikan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita setiap kali mengerjakan sholat bisa berwudu dengan sempurna dan diakhiri dengan doa sehabis wudu. Allahumma amin. Ya. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana fi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim bil khair. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka lama tasya'u qadir. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'adaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka la tasya'u qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min alil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min alis syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'izatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka la tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.